kembali lagi di channel aku di Teresiasi. Oke, seperti yang udah mungkin kalian lihat di panelnya, kali ini aku pengen kasih lihat ke teman-teman semuanya, kira-kira itu barang atau peralatan empasi apa aja sih yang aku pakai untuk anak aku L. Dan untuk informasi buat kalian semua, anak aku saat ini usianya sudah hampir menuju 10 bulan. Kenapa sih aku baru bikin sekarang? Alasannya cuma satu, karena aku pengen sepanjang dari pertama kali L empasi yaitu 6 bulan sampai saat ini aku pengen seleksi aja nih kira-kira barang-barang yang memang aku beli ini beneran terpakai atau enggak sih gitu. Jadi supaya kadang kan memang kalau di pengalaman aku di anak pertama dan kedua itu banyak sekali perlengkapannya gitu loh. Tapi nyatanya di perjalanan kayaknya nggak semuanya memang terpakai. Jadi kali ini aku memang spesial buatin video ini untuk teman-teman supaya kalian bisa tahu ya kira-kira memang yang penting banget atau yang kira-kira bisa dipending atau mungkin bisa dipakai alat-alat yang lain seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat. Nah, untuk di yang pertama ini mungkin aku mulai dari sini kali ya. Ini dari peralatan untuk memasaknya. Nah, alat ini sebenarnya aku udah punya itu dari zaman anak pertama. Aku udah setia banget pakai ini karena menurut aku alat masak ini sungguh sangat praktis dan mempermudah banget buat kita. Bentuknya ini seperti ini dan ini tuh mereknya dari Baby Safe. Nah, bisa kalian lihat ya. Dia itu ada modenya tuh ada macam-macam gitu. Ini ada untuk cook, sup, untuk rebus telur, untuk steril botol pun bisa, untuk menghangatkan susu, untuk menghangatkan makanan itu sendiri, dan untuk supaya makanan tetap hangat. Juga dalam memasak dia bisa dipakai steam rice untuk bikin bubur, juga untuk masak daging ya, daging. Nah, di sini tuh ada macam-macam pencetannya gitu loh, tombolnya. Ini untuk on-nya, untuk stop-nya, dan ini function-nya. Function ini bisa kalian pencet aja. Nah, ketika kalian pencet ini itu dia bisa akan pindah, kursornya dia akan pindah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ini juga kalau untuk manual, kalian bisa pilih yang hour-nya ini jamnya dan ini menitnya. Dan untuk bentukannya itu sendiri, dia ada tutup di atasnya, plastik seperti ini. Terus tutupnya mirip kayak ramekin gitu ya. Sebenarnya ini bukan tutupnya dia. Jadi awal aku beli itu tutupnya sama seperti ini, dia bening. Tapi karena pecah dan untungnya aku sempat tanya ke customer service-nya Baby Safe, ternyata mereka ada jual tutupnya. Hanya saja memang tutup yang dikeluarkan seperti ini. Warnanya putih ya, bukan bening. Jadi dia emang nggak, tapi ya masih nggak apa-apa sih, nggak mengganggu juga kalau menurut aku. Nah, dalamnya juga ini seperti ini, seperti mangkok bening. Ini saking udah lamanya udah agak butek sih ya, karena memang aku pakai dari anak pertama juga gitu. Dan ini dalamnya juga seperti ini. Cara pemakaiannya sangat mudah banget. Kita tinggal isi air aja di batas maksimal ini. Nah, setiap bahan-bahannya makanannya kita tinggal masukin aja ke sini, cemplungin, udah deh. Tinggal ditutup seperti ini, terus ini. Dan kalian tinggal pilih aja mode yang mau kalian pilih, mau masaknya seperti apa atau kalian mau pakai mau di mode seperti apa. Dan lalu buat menurut aku juga ini cukup simple, dia nggak terlalu besar, dan ini memudahkan banget kalau seandainya kalian lagi mungkin pas lagi traveling atau lagi pergi kemana, dan ini cocok banget dibawa karena dia nggak terlalu banyak makan tempat gitu. Dan sebenarnya aku masih punya satu slow cooker lagi, itu merek Takahi, mungkin ibu-ibu juga pada tahu, gambarnya seperti ini. Nah, itu aku pakai itu sebenarnya kalau ini kan modenya dia memasak ini contohnya dia hanya sekitar 2 jam. Nah, kalau si slow cooker Takahi itu dia masaknya itu agak lama gitu ya, memang bener-bener slow cooker ya. Jadi fungsinya untuk apa? Mungkin buat ibu-ibu yang working mom bisa pakai Takahi tersebut, malamnya bisa dimasak. Terus paginya nanti dia akan ya udah dia matang sendiri seperti bubur. Jadi nggak perlu kalian bangun pagi-pagi banget. Kayak kalau aku pakai ini kan harus bangunnya mungkin lebih pagi ya. Kalau misalnya El makan jam 8 pagi, dia harus udah mulai masak di jam 6 pagi gitu. Next, yang selanjutnya adalah ini. Ini peralatan-peralatannya juga. Ini aku udah beli di mana ya? Aku sampai lupa beli di mana ini. Oh, ini belinya di Miniso.
Jadi ini adalah talenan gitu sih, talenan dari plastik. Dia ada dua, seperti kayak buku gini. Aku beli ini karena memang mau dipisahin kan harusnya ya. Kita kan memang nggak boleh nyatuin makanan bayi sama makanan orang dewasa. Jadi talenannya dan alat masaknya pun juga harus dipisah. Dan ini memang beli dua yang modelan seperti ini, jadi bisa dipakainya ini untuk bagian daging dan ikan-ikanan, ini bisa dipakai untuk sayur dan buah-buahan. Karena memang sayur, buah, dan daging tidak bisa dijadiin satu juga. Dan ini juga cukup simple, kalau kalian lagi pergi-pergi juga, staycation atau kemanapun, ini bisa dibawa, dan dia nggak berat, gitu. Ini oke banget sih menurut aku. Dan warnanya juga cantik ya, putih, bersih, minimalis. Lalu ini juga aku ada beli pisau. Pisaunya juga sama sih, aku beli dari Miniso juga. Ini ada memang beli paketan yang isinya dua seperti ini. Satunya agak besar. Nggak besar banget sih, hanya segini. Dan ini terbuat dari keramik. Keramik, meskipun ini keramik tapi menurut aku ini cukup tajam. Jadi harus hati-hati. Ini harganya aku agak lupa ya. Tapi yang jelas ini murah banget, dan ini yang kecilnya. Kalau yang besarnya ini bisa dipakai untuk untuk potong-potong daging, ikan, dan sebagainya. Kalau ini bisa untuk sayur dan buah. Dan warnanya juga bagus, putih minimalis. Dan pisau ini juga cukup ringkas, nggak terlalu berat. Yang pasti dia juga ada tutupnya. Jadi seperti yang tadi aku bilang juga, kalau kita lagi ada pergi kemana, staycation atau dan sebagainya, pisau ini bisa dibawa tapi tetap aman ya. Nggak bakalan mengganggu sih kalau menurut aku. Next, selanjutnya juga ini kayaknya aku belinya mungkin jadi satu sama ini ya, aku juga lupa, atau beda-beda aku lupa, tapi ini juga sama, aku belinya di Miniso. Ini itu alat untuk serut, untuk kupas-kupas kayak kupas wortel gitu sih, dan ini cukup tajam juga, kelihatannya sih kayak ini enteng banget, tapi yang jelas ini juga bagus, untuk ngupas wortel pun juga oke. Dan ini sangat membantu banget buat dipakai buat pergi-pergi juga masih bagus. Dan selanjutnya adalah aku ada beli food processor dari Pigeon ya. Ini mereknya Pigeon. Nah, ini emang ada jualan satu set seperti ini. Tapi ini kayaknya sebenarnya ini bukan ini deh. Ini bukan temennya ini gitu loh. Ini bukan bagian dari ini. Harusnya kalau yang Pigeon ini dapatnya dari yang kayu. Cuman kayaknya punya aku hilang nggak tahu kemana. Dan memang juga nggak aku sering pakai karena dia itu kan dari kayu. Jadi kalau lembab tuh aku agak jijik. Agak jijik gitu loh. Jadi kayak lembab-lembab nggak jelas gitu. Jadi aku pakai ini. Ini juga aku dulu sih kayaknya dapat kado ya. Dan ini juga udah lama. Ini untuk ngulek, jadi di awal-awal empasi kan pasti anak-anak itu butuhnya yang halus ya. Nah, aku pakai ini gitu. Ini ada saringannya. Harusnya sih kalian semua udah tahu ya ini apa ya. Dan ini memang di desainnya agak kasar. Fungsinya memang supaya untuk bisa pada saat kita numbuk, jadi makanannya bisa lebih halus. Dan ini juga ada saringannya. Saringannya ini bagus banget. Dari kayaknya mungkin ini stainless steel 304 kali ya. Jadi dia nggak akan karatan. Jadi selama usia L6 sampai 7 bulan itu kan harus disaring ya. Nah, aku pakai ini. Dan ini bagus banget. Cepet juga nyarinya, dan ini bagiannya juga. Ini sih aku nggak tahu ya buat apa, mungkin ini hanya sekedar tutup. Nah, yang ini juga aku pakai untuk parut-parut makanan dia. Misalnya aku lagi pengen marut si kentang atau marut wortelnya, jadi aku pakai ini. Ini dari plastik, bahannya juga sama, tapi plastiknya ini pasti BPA free ya, nggak akan merusak gitu loh, jadi baik untuk kesehatan tubuh. Dan ini cukup tajam juga tuh, meskipun dia dari plastik tapi dia tajam banget sih, dan hasil parutannya juga bagus. Dan ini jadi satu kesatuan. Harganya aku lupa, nanti aku cantumin aja ya, maksud aku. Tapi untuk beli di mana aku agak lupa belinya di mana, tapi nanti aku akan cantumin aja harganya berapa. Tapi harusnya sih di e-commerce banyak ya, gitu. Kalian cari aja di Shopee atau di Tokopedia, di mana itu harusnya ada. Dan ini menurut aku juga lebih simple, ringkas daripada kita harus pakai blender. Karena pun kalau DSA pun harusnya juga merekomendasikan lebih baik diulek manual daripada di blender, karena kalau di blendernya terlalu halus banget, pakai blender gitu nutrisi dari
makanan itu sendiri akan hilang karena dia kena panas dari si blender. Kecuali kalau memang kita lagi ngeblendernya nggak terlalu lama, mungkin dia nggak terlalu halus. Oke, nextnya ini aku udah beli silikon apa ya namanya ya? Aku lupa. Ini karena bahannya dari silikon. Ini kayak apa sih? Untuk aku bikin kaldu. Namanya aku lupa ya. Tapi ini mereknya dari Marcus and Marcus. Ini bahannya silikon. Tuh. Ini bahannya silikon. Ini juga silikon. Aku pakai ini untuk bikin kaldu. Jadi kalau kaldunya udah jadi, aku masukin ke dalam sini. Jadi memang dibekuin di dalam sini dan ini gampang banget sih tuh. Jadi pada saat nanti kaldunya mau dipakai, buat aku ini gampang banget. Jadi ini tinggal di kayak kan ini dia lentur banget ya, tinggal di plup gitu. Biasanya sih dia harusnya lebih gampang. Dia mudah keluarnya, nggak kalau kayak aku pakai dulu zaman dulu aku pakai botol-botol bekas asip itu rasanya nggak memudahkan banget kalau menurut aku. Kita harus keluarin dulu ke atas malamnya dan kadang-kadang malam pun juga belum cair semuanya jadi malah PR gitu loh. Jadi makin lama. Dan ini sangat memudahkan banget. Ini kebetulan memang lagi kaldunya lagi habis. Dan ini harganya aku juga lupa. Ini aku beli di BB Wise. Tuh, warnanya orange. Dia ada 2 warna sih, satu orange, satu hijau kalau nggak salah. Aku pilihnya orange aja. Dan ini cukup membantu banget sih. Dan nanti kalau misalnya aku udah nggak pakai buat empasi gitu, ini bisa banget dipakai untuk yang lain gitu loh. Contoh misalnya kalau untuk ibu-ibu mungkin yang suka food prep, nah ini bisa banget dipakai kalau misalnya kalian mau potongin si daun bawang atau seledri supaya lebih awet lama. Nah bisa banget nih pakai ini gitu. Jadi alat ini tuh nggak cuman pada saat empasi aja kalau menurut aku, tapi bisa dipakai sampai untuk kebutuhan ibu rumah tangga yang lainnya. Jadi ini good deal banget kalau buat aku. Meskipun memang harganya agak sedikit mahal ya, tapi memang ini kan fungsinya banyak dan dia tahan lama. Dan yang pasti ini mempermudah. Nextnya ini aku ada ini juga. Aku beli ini juga sama. Aku belinya di Baby Wise di BSD ya. Ini ada food jar gitu, ada 3. Ini sama mereknya juga Marcus and Marcus. Warnanya hijau. Ini bahannya sih kayak apa ya? Aku nyebutnya bahan akrilik, tapi mungkin bukan kali ya, tapi aku nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas ini BPA free juga. Ini bisa untuk panas dingin kalau nggak salah deh. Kalau ini sih ada sih di keterangan di belakangnya gitu. Dan ini kapasitasnya itu 240 ml. Kelihatan nggak ya? 240 ml. Nah, aku beli ini itu untuk storage makanan anak aku. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, ya udah kita bisa taruh makanan anak-anak kita di sini. Ini ringkes banget sih dan dia harusnya sih tahan tumpah ya. Selama ini sih aku nggak pernah tumpah sih kalau bawa pakai ini. Dan dalam satu paket itu memang ada 3. Jadi kalau misalnya kita lagi pergi kemana harus bawa anak, nah ini penolong banget nih. Ini bisa untuk bawa makanan dari pagi, siang, sama sore gitu. Dan ini pun juga stackable banget gitu. Jadi ini bisa tuh disusun seperti ini. Jadi dia nggak yang makan tempat kalau untuk kita taruh di dapur atau di mana. Dan ini lumayan cukup cantik. Warnanya aku lupa, tapi ini nggak, aku emang ini karena yang pilihin juga si Pak Su yang pilihin. Jadi ya udah, warnanya juga masih bagus kok menurut aku. Dan harganya juga aku kalau nggak salah ini berapa ya? Ini semua harga aku sorry lupa, tapi nanti tetap aku tulis di layar harganya berapa. Dan kalian juga bisa beli ini di e-commerce, di Baby Wise juga ada di Shopee. Dan selanjutnya ini aku ada lunch jar gitu. Ini juga aku udah lama banget punya dari waktu zaman anak pertama dari Clay. Ini mereknya Joshiroshi. Ini tuh termos untuk lunch gitu. Nah ini bedanya ini sama yang tadi ini. Kalau yang ini kan mungkin kalau kita bawa makanan dia nggak tahan panas ya. Jadi pasti makanannya dingin. Tapi kalau kita pakai ini, makanannya itu bisa tahan panas. Kalau nggak salah ya sekitar 6 jaman lah gitu. Tapi kalau udah di 6 jam gitu sih maksimal panasnya nggak terlalu panas banget. Masih, yang jelas masih hangat gitu. Dan ini ada 3. Ini bisa ada pemisahan. Terus ini mungkin ini juga bagus, bisa harusnya dia anti tumpah ya.
Ini biasanya kalau misalnya mau bawa yang berkuah-kuah, dimasukinnya ke dalam sini gitu. Dan ini ada satu lagi di dalamnya, kecil. Jadi dalam satu launcher itu isinya ada 3. Nah, harganya juga aku nggak tahu sekarang harganya berapa. Dulu juga aku belinya lupa ya harganya berapa dan beli di mana, tapi nanti coba aku cari tahu harganya berapa. Kalau nggak salah sekitar 500-an atau 600, aku juga lupa. Tapi yang jelas ini bagus banget, terbukti ya. Ini aku dari anak pertama sampai sekarang masih awet banget, masih bisa kepake banget. Dan meskipun udah nggak ada empasi juga ini bisa kepake banget kalau misalnya kan sekarang apalagi zamannya pandemi ya, misalnya teman-teman udah ada yang ke kantor, suaminya udah ngantor lagi, bisa bawa makanan nih pakai ini. Jadi tetap lumayan awet lah ya, hangatnya gitu. Dan yang jelas jadi lebih bersih. Dan warnanya aku suka, minimalis banget. Dan ini bagus, recommended banget menurut aku. Kepake banget sih. Ini juga berarti dari anak aku pertama sampai sekarang sekitar udah 5 tahun ya. Dan ini aku nggak ada keluhan gimana. Harusnya ini ada tasnya gitu sih, ada bagnya. Cuman aku nggak tahu kemana. Dan ada ininya juga, dikasih satu alat makan gitu loh, kayak sumpit di dalamnya. Tapi entah kemana aku lupa. Kayaknya dia nyelip kemana juga aku lupa. Tapi yang jelas ininya sih aku memang lebih perlu si launcher ininya. Nextnya aku ada beli bibs ini. Aku memang beli cuma satu, sengaja memang benar-benar cuma beli satu karena mau nyoba. Sebenarnya kalau menurut aku itu ini bagus buat ngebantuin kalau misalnya kita mau meminimalisir aja ya supaya nggak terlalu berantakan gitu loh. Kan kalau masih baru-baru banget empasi, pasti kan masih belajar makan ya, dan pasti kebanyakan tuh kayak suka dilepeh-lepeh. Nah, awal-awal aku pakein ini L tuh harusnya membantu banget, karena kan dia ada tampungan untuk sisa makanan yang jatuh. Jadi nggak terlalu PR banget buat kita nanti setelahnya bersih-bersih. Nah, tapi sayangnya anak aku L tuh nggak suka pakai ini. Jadi kalau menurut aku dari segi fungsi ini oke. Kalau untuk anaknya yang memang cocok dan betah pakai ini ngebantu banget. Ngebantu ibunya sih kalau menurut aku. Tapi sayangnya L itu nggak terlalu suka pakai ini. Dia risih, malah jadi nggak konsen makannya. Jadi ini aku kepakainya cuma sebentar banget. Sekarang pun juga karena dia makannya udah nggak terlalu berantakan, jadi ini nggak terlalu perlu. Jadi semua disesuaikan aja masing-masing sama anak-anaknya ya bun. Kalau misalnya anak ibunya oke, masih mau, ini menurut aku ngebantuin banget. Next, ini dari peralatan makannya sendiri. Aku mulai dari sendoknya aja kali ya. Nah, kalau sendoknya itu sebenarnya aku ada beli, ada beberapa waktu itu. Nah, kalau yang tadi kan aku bilang di prosesornya si Pigeon, itu kan ada dapat sendok ya, yang kayak gini. Persis kayak gini. Nah, ini sebenarnya aku udah beli lagi gitu. Aku ada beli lagi satu set sendok dari Pigeon juga. Nah, ini bedanya sama yang itu nggak tahu kenapa. Kalau yang bawaan dari si food processor tadi itu dia lebih kokoh, kayaknya lebih mantep gitu loh kalau lagi mau ngasih makan ke bayi. Nah, kalau yang ini beli di luar dari paketannya tadi itu dia lebih lentur tuh, kayak lebih bisa di pelenget-pelenget begini. Tapi ya nggak banget sih, tapi masih bisa dipakai. Nah, ini aku rekomendasi banget buat bunda-bunda semuanya untuk pertama kali empasi pakai sendok ini. Kenapa? Karena sendoknya itu tuh kecil banget. Dia bentukan sendoknya tuh kecil dan ini pas banget di mulut bayi yang baru banget belajar empasi ya, belajar makan. Jadi pas di mulutnya nggak dan porsinya pun jadinya pas, nggak terlalu sedikit banget dan nggak terlalu banyak gitu. Jadi ini buat aku rekomendasi banget kalau untuk awal-awal belajar makan si baby. Terus selanjutnya ini juga ada sendok lagi. Ini barengan sama ini sih yang aku bilang beli satu paket. Nah, ini tuh bahannya lebih kokoh juga nih. Ini ada sendok garpu. Sebenarnya mungkin ini dipakai untuk mereka belajar makan sendiri. Aku juga nggak ngerti konsepnya gimana. Karena ini juga aku nggak terlalu sering pakai ya. Mungkin buat ibunya sendiri kali kalau misalnya lagi makan agak daging agak keras bisa untuk dipisah-pisah gitu. Tapi aku sendiri ini agak jarang dipakai. Nah, kalau yang ini aku pakai untuk nyuapin El makan buah gitu. Jadi memang dia agak sedikit lebih pendek ya, tapi ini nggak mengganggu
cukup oke juga dipakai untuk dipisahkan antara sendok untuk makan sama untuk makan buah. Ini masih bagus. Lalu aku juga ada sendok ini. Nah, ini aku lupa ya nih mereknya dari apa ya. Ini aku ada beli, warnanya sebenarnya aku kurang suka, tapi ya udahlah ya untuk anak-anak. Dan ini bahannya beneran dari silikon banget. Nah, ini aku pakai juga sama untuk di awal-awal El Empasi. Karena dia kan lentur banget ya. Jadi lebih ramah di mulut anak. Jadi supaya kalau untuk awal-awal kan dia pasti masih belajar banget nih. Kalau kita salah satu yang membuat anak sukses makan kan juga peralatannya harus mendukung ya bun. Kalau peralatannya nggak mendukung, maksudnya bukan yang berarti mahal, tapi lebih kepada fungsionalnya. Nyaman gak sih pada saat bayi kita makan tuh sendoknya nyaman atau enggak. Sebab kalau si bayinya merasa nggak nyaman, yang ada dia mungkin malah trauma, dan besok-besoknya dia akan malah jadi malas buat makan. Jangankan makan, untuk lihat alat makannya sendiri dia pasti udah takut gitu loh. Itu sepengetahuan aku ya. Jadi sebisa mungkin tips aku buat ibu-ibu kalau cari peralatan makan tuh jangan cuma yang lucu-lucu, tapi memang yang fungsional dan sekiranya nyaman untuk dipakai sama bayi. Dan ini nyaman banget untuk dipakai. Aku beli 2 ini juga. Kenapa banyak? Ya supaya kalau misalnya kayak tadi aku bilang, aku lagi pergi-pergi, jadi ya bisa dipakai untuk makan siang, makan pagi, dan makan sorenya gitu. Tapi kalau untuk ini sendiri saat ini aku jarang banget sih udah pakai, karena kan El udah makin gede nih. Jadi aku lebih sering pakai si ini. Nah, kalau ini itu sebenarnya aku dapat kado dari temen. Jadi dia itu satu set begini. Nih, pas banget. Aku memang belum beli banyak banget peralatan untuk makan untuk El, dan kebetulan El dapat kado dari teman aku satu peralatan ini. Ini mereknya juga aku lupa merek apa. Oh ini mereknya Freckles ya. Nah ini yang paling sering sekarang udah aku pakai yang ini. Karena ini juga sendoknya menurut aku enak banget. Ini enakan banget bun. Asli ini enak banget menurut aku buat usia El sekarang udah mau 10 bulan. Jadi lebih porsi makannya juga lebih banyak ketampungnya karena dia kan cekungannya agak lumayan ya gitu. Jadi pas banget di mulut bayi ketika dia hap. Jadi kayak lebih enak gitu loh. Nah, tuh karena dia lebih lumayan cekung gitu nih. Tuh. Jadi porsinya agak mungkin lumayan lebih banyak ketimbang kalau misalnya kalau pakai ini kan rasanya udah nggak cocok ya. Pasti jadi lebih lama gitu. Kalau yang ini enak banget. Bahannya juga memang cukup keras tapi dia nggak menyakiti karena dia nggak tajam. Di sininya tuh dia nggak tajam. Dan itu penting banget ya. Tuh, dan ini juga mangkoknya. Aku lebih sering sehari-hari memang kasih makan pakai mangkok ini. Ini simple banget. Ini sih harusnya bahannya dari bahan jerami ya kalau nggak salah ya. Gitu. Yang pasti juga udah BPA free. Dan ini juga gelasnya juga oke. Jadi sesekali aku untuk L itu mungkin kalau saat ini untuk kasih minum tetap pakai sendok, tapi kadang aku juga ada ajarin dia pakai dikit-dikit pakai gelas. Dan gelasnya juga lucu, cukup lucu. Dan satu lagi ada ini. Nah, kalau piring ini memang aku untuk saat ini jarang pakai karena memang kayaknya ini kalau dia L udah mulai makan sendiri kali ya, gitu. Jadi bisa ada pemisahan gini untuk makanannya, untuk nasi dan lauknya. Nanti mungkin ini aku pakai ini ketika dia udah agak gedean, dia udah mulai coba untuk makan sendiri. Nah, selanjutnya ini tadi agak hampir lupa nih. Aku ada ini juga beli sama, ini juga mereknya dari Marcus & Marcus, juga aku belinya di Baby Wise juga. Dan ini itu bahannya itu dari mana ya? Nanti aku tulisin aja ya, aku lupa banget sih soalnya ini bahannya dari mana. Tapi yang pasti ini aman banget untuk bayi. Dan ini tuh dari silikon. Ininya silikon, jadi ramah untuk anak ya, dan nyaman. Jadi dia pegang-pegang gimana juga tetap nyaman. Nih ininya juga kan agak gendut nih, jadi enak mantep dipegang untuk anaknya. Dan ini bentukannya seperti ini. Nah tuh, ini pipih seperti ini ya. Tuh kelihatan nggak ya? Sebentar, agak ngebayang. Nah ini aku beli ini sebenarnya juga dedinya yang pilihin karena tujuannya untuk kita ajarin El itu belajar minum dari gelas. Kadang kan memang tadi aku bilang dia sesekali kalau dia penasaran, kan dia sekarang udah mulai liatin kakaknya minum, dia penasaran, jadi sesekali kita boleh kasih dia untuk belajar minum di sini. Nah sebelumnya dia bisa belajar pakai ini
kenapa bentuknya seperti ini? Jadi dia ada bolongannya nih di sini tuh. Nah, jadi dia tuh seolah-olah belajar minum pakai gelas. Nih. Jadi nanti airnya akan keluar nih. Aku coba tuangin ya. Tuh, ya. Keluar ya airnya ya. Jadi ini bahannya tuh dari kayak seperti karet dot. Jadi aman banget buat mulut bayi ketika dia belajar minum dari gelas. Kalau dari ini kan dia pasti agak keras ya. Nah, kalau ini dia empuk gitu. Bener-bener tuh bahannya tuh dari kayak karet botol bayi gitu. Jadi aman banget menurut aku. Dan ini juga lumayan tahan ya. Beberapa kali dia pernah jatuh ke banting, tapi dia nggak pecah. Aku dia cukup tahan banting, tapi ya jangan dibanting juga ya bun. Gitu. Dan ini juga ada tutupnya. Ini ringkas banget, aku bisa pakai kemana aja. Kalau misalnya lagi ada bawa L kemana, ini bisa dibawa. Dan ini dia bisa belajar untuk minum sendiri pakai ini. Dan bentuknya juga lucu ya, gajah-gajah unyu gini. Dan untuk harganya juga sama, nanti aku akan tampilin aja di layarnya. Nah, terakhir itu aku ada baby chair. Ini mereknya dari Sugar Baby. Ini juga aku dapat kado juga dari adekku. Mereknya ini Sugar Baby tadi seperti aku bilang, dan harganya kalau menurut aku cukup affordable banget. Dengan seperti ini, dia harganya cukup murah gitu. Dan ini bisa dibuka. Nih. Ya, ini bisa dibuka. Tuh. Dan ini dia udah ada pengaitnya. Dan yang pasti dia udah ada alasnya gitu, dan ini cukup empuk. Dan dia kan ini pakainya modelnya high chair ya. Tuh. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak mau dipakai high chair, dia bisa dicopot. Nih, ini si kaki-kakinya ini bisa dicopot. Ini sebenarnya bukan kayu, tapi ini aluminium deh kalau nggak salah. Tuh. Tapi memang dicatnya seperti kayak kayu. Jadi bagus banget, manis. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya high chair yang nggak mau dipakai, cukup kayak boosternya aja gitu ya, kayak booster seat ya kalau nggak salah. Nah, ini bisa dipakai di bawah. Pakai roda ini. Tuh. Ya. Rodanya bisa dipakai. Jadi ini multifungsi banget kalau menurut aku. Dan nggak cuman itu. Si high chair ini juga bisa dipakai di kursi gini loh. Di kursi. Jadi bisa pakai ininya aja, tapi nggak pakai si rodanya, sama nggak pakai si kakinya. Jadi bisa ditaruh di kursi juga. Tapi aku nggak pernah pakai itu karena menurut aku kurang aman, nggak safety buat bayi. Jadi untuk saat ini aku tetap pakein yang mode high chair-nya karena bisa sekalian pas banget nih, soalnya di meja makan aku tuh. Kalau ditaruh seperti ini, jadi dia bisa sekalian makan bareng-bareng sama kita gitu. Jadi dari anak kecil sejak dia dini itu diperkenalkan makan sama-sama. Jadi mungkin dia lebih excited ya bun kalau mau makan. Nah, sebenarnya si meja ini tuh dia ada 2 lapis seperti ini gitu. Ini ada si lapis yang abu-abunya, bisa dicopot. Fungsinya buat apa sih? Jadi kalau misalnya pas anak-anak makan sendiri, dia lagi belajar makan sendiri, makan camilan atau apa, nah pasti kan berantakan dong. Nah, kita jadi nggak terlalu repot nih untuk ngebersihinnya, kita tinggal angkat aja ininya, udah kita bersihin ininya, jadi kita nggak perlu ngebawa semuanya. Dan ini praktis banget kalau menurut aku. Dan satu lagi, warnanya ini cantik ya. Dia sebenarnya ada macam-macam sih. Ada, kalau nggak salah ada biru juga, ada pink juga. Tapi aku lebih pilih warna ini. Warnanya netral karena cocok juga sama meja makan aku ya, sama kursinya. Oke, segitu aja semua peralatan empasi dari anak-anak aku L. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Seperti yang sudah aku bilang, tips dari aku, carilah peralatan empasi itu yang memang benar-benar membantu kalian banget sebagai seorang ibu, juga yang pastinya nyaman untuk anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar lucu ya bun ya, tapi memang dari segi fungsinya sendiri harus ada, dan yang pasti harus sesuai dengan kantong kita. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan nantikan video aku selanjutnya. Dah.